Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya berikan gambaran tentang bagaimana seorang penulis mengawali tulisannya. Jadi kalau ingin menulis karya ilmiah itu diawali dengan cara seperti apa? Karya ilmiah kita tahu ada skripsi, ada tesis, ada mungkin artikel, mungkin artikel jurnal, mungkin bahkan disertasi dan lain sebagainya. Sebetulnya ketika ingin menulis karya ilmiah dalam bentuk seperti ini, apa yang harus diawali? Apakah judulnya dulu? Ataukah apanya dulu? Nah, kita akan membedah semua itu. Akan saya awali dalam 2 sesi nanti bagaimana dalam penulisan yang kualitatif dan bagaimana jika penulisannya secara kuantitatif. Jadi dalam materi ini sekaligus berguna dalam hal metode penelitian. Ya, jadi ketika seorang ingin menulis karya ilmiah, apa yang harus dilakukan pertama kali? Idenya seperti apa? Oke. Yang pertama kita berbicara tentang penelitian kualitatif. Jadi akan saya membagi dalam 2 kuali dan kuanti ini berdasarkan jenis datanya. Jadi kalau kualitatif artinya datanya dalam bentuk kuali, datanya dalam bentuk narasi, datanya dalam bentuk hasil wawancara, hasil observasi, atau mungkin hasil FGD dan lain sebagainya. Penelitian kualitatif ini ketika seorang memulai suatu penelitian, baik kuali maupun kuanti sebetulnya, jangan mulai dari judul. Itu yang pertama ya. Jangan mulai dari judul. Judul jangan dimulai dari sini. Justru ketika ingin menulis suatu penelitian karya ilmiah dalam bentuk apapun, mulailah dari permasalahan. Jadi permasalahan, cari dulu permasalahan. Temanya apa? Tema permasalahan. Dan kalau kita berbicara permasalahan, awali dengan tema. Berbicara tentang tema, menurut Prof. Irwan dari UGM, bahwasanya kalau mengawali tema itu carilah dengan tema CCTI. CCTI itu controversion, lalu change, trend, emergency. Jadi kalau seseorang pengen mengawali suatu tulisan, upayakan dia memilih suatu tema, di mana tema itu dia mengandung kontroversi. Isu kontroversi artinya isu yang dia itu banyak diperdebatkan, banyak mengandung pro dan kontra. Isu perubahan, sesuatu yang bersifat baru-baru ini saja sedang terjadi. Sesuatu yang kita katakan merupakan isu dari lama, menuju ke suatu paradigma yang baru, itu isu perubahan. Isu tren, sesuatu yang bersifat up to date, emergensi, sesuatu yang bersifat darurat. Pemilihan tema terlebih dahulu, baru setelah tahu temanya, pahami tentang variabel apa dari tema itu yang ingin dibahas. Variabel apa yang dia mengandung masalah, atau bahkan mengandung potensi. Nah, jadi awal ketika seorang merumuskan suatu permasalahan penelitian, lakukan dulu pemilihan tema yang mengandung CCTI, lalu tentukan variabel dari tema yang telah dipilih, di mana variabel itu kadang mengandung masalah, kadang mengandung potensi. Di awal dari situ, tanpa basa-basi terlalu panjang, langsung kita ke contoh. Jadi seawal permasalahan kualitatif ya, permasalahan misalnya, kita ingin mengambil temanya tadi dikatakan, tema itu apa sih? Tema itu sesuatu hal, suatu subjek penelitian, kita katakan begitu, yang mana dia skupnya itu sedang memang dia layak untuk dikaji. Makanya ada kontroversi, perubahan, tren, ataupun emergensi. Misalnya, contoh, isu tentang COVID-19. Di tahun 2024 COVID-19, apakah dia masih mengandung CCTI? Mungkin tidak. Maka jangan mengkaji COVID-19 di tahun ini, di tahun 2024. Mungkin isu tentang gaming atau bahkan game online. Dalam ranah pendidikan misalnya. Game online di dalam ranah pendidikan. Bisa diangkat? Mungkin bisa. Kenapa? Karena game online ini mungkin ya, kalau kita berbicara dalam ranah pendidikan, ini isu yang kontroversial. Ini kontroversial. Isu yang bersifat tren juga, hampir semua peserta didik sekarang itu semua kecanduan game online, atau bahkan dia merupakan isu emergensi. Dia isu darurat yang kalau tidak segera dilakukan tindakan entah kuratif maupun preventif, nanti akan berakibat pada pendidikan moral anak bangsa, misalnya demikian. Atau isu yang ketiga, atau tema yang ketiga, misalnya kita berbicara tentang kripto, mata uang.
Nah, kalau kita berbicara ekonomi misalnya, isu ini isu yang apa ya? Isu yang CCTI enggak, dia merupakan kontroversi iya atau tidak? Mungkin karena dalam kripto misalnya ekonomi syariah, dalam hal syariahnya seperti apa? Dia kontroversial. Apakah dia tren? Iya tentu saja, misalnya Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Apakah dia merupakan isu yang emergensi? Mungkin. Makanya kalau sudah mengandung 4 hal itu, salah satunya atau salah duanya, atau bahkan mungkin 4-empatnya, tema itu bisa hampir dipastikan tema yang seksi untuk diteliti. Seksi atau mungkin kita katakan sangat layak untuk dikaji. Di awal dari itu dulu, temanya apa? Gitu. Kita mungkin ambil salah satu sebagai contoh ya. Misalnya kita mengambil tema tentang ini, game online di bidang pendidikan. Temanya tentang itu. Lalu tadi setelah menentukan tema, kita tentukan variabelnya. Di mana variabel ini kadang mengandung masalah, kadang mengandung potensi. Misalnya dalam hal ini, misalnya game online, temanya berarti game online. Lalu variabelnya. Misalnya variabelnya itu adalah efek negatifnya. Jadi variabel itu dia merupakan sifat dari temanya yang pengen kita kaji. Misalnya variabel tentang efek negatifnya. Misalnya penggunaannya. Atau bahkan mungkin potensinya dalam pendidikan. Kenapa di sini kita bisa menggali potensi, bisa juga menggali efek negatif? Karena kalau kita berbicara tentang suatu tema tertentu, biasanya ada 2 mata pisau. Kadang itu bersifat positif, kadang bersifat negatif. Dan variabel ini, tadi kan kita berbicara permasalahannya. Loh, bukannya saat ini kita sedang mencari permasalahannya. Kenapa ketika kita sedang mencari permasalahan, kita malah mengkaji potensinya, bukan efek negatifnya saja? Karena dalam penelitian, baik efek negatif maupun potensi, dua-duanya bisa menjadi permasalahan penelitian. Nah, secara lebih lanjut, nanti kita akan kupas itu lebih dalam ya. Coba sekarang kita akan mengupasnya satu persatu. Anggaplah kita pilih tema ini tentang game online. Lalu variabelnya adalah efek negatifnya. Kira-kira desain penelitian kualitatifnya seperti apa? Nanti kita bahas juga untuk yang ini. Potensinya. Kalau saya ingin mengkaji potensinya, nanti penelitiannya seperti apa? Nah, nanti kita bahas. Tapi sekarang kita fokus ke yang pertama, tentang bagaimana dengan tema game online di dalam pendidikan ini, ternyata ada hal yang perlu diantisipasi berkaitan dengan efek negatifnya. Oke, jadi masalah sudah ketemu tema dan variabelnya. Dalam menentukan suatu penelitian kualitatif, itu kita perlu paham. Yang pengen kita kaji itu, dia merupakan masalahnya, ataukah masalah yang memiliki solusi, atau tentang pengembangannya. Nah, itu nanti lebih jauh lagi. Tapi saya berikan gambaran yang mudah. Misalnya, jadi di sini kita sudah menemukan permasalahan. Permasalahannya karena dari tema dan variabel yang kita pilih tadi, temanya adalah game online di bidang pendidikan, lalu variabelnya adalah efek negatifnya. Berarti permasalahannya adalah efek negatif game online. Misalnya apa? Bagi peserta didik atau generasi muda. Berarti dalam ini kalau pendidikan misalnya SMP, SMA, misalnya gitu. Misalnya permasalahannya seperti ini. Kalau kita lihat dulu, ini permasalahan yang seperti ini itu permasalahan yang positif atau negatif. Kita katakan negatif ya. Negatif itu artinya dia bersifat ini negatif ya. Kalau negatif itu biasanya akan berimplikasi pada butuh solusi. Gitu. Desain penelitiannya seperti apa? Kalau seperti ini, desain penelitiannya yang pertama, bisa dari permasalahan yang ada di atas, itu seseorang studi tentang masalahnya. Jadi permasalahan tentang efek game online ini, ya, bagi peserta didik ini dikaji secara mendalam. Sehingga nanti akan muncul yang namanya penelitian bisa masuk ke studi kasus. Jadi penelitian kuali dengan framework penelitian
studi kasus. Di mana contoh, ini gambarannya. Efek negatif game online bagi peserta didik. Nanti dicari gambarannya. Masalah ini di breakdown. Efek negatifnya apa aja? Misalnya dalam ranah kecanduannya, dalam ranah dia menghabiskan waktu, efek emosinya, keterbelakangan dalam hal emotional quotient-nya, dan lain sebagainya. Nanti di breakdown semuanya. Sehingga nanti itu yang masuk dalam tujuan penelitiannya. Jadi kalau kita berbicara studi kasus menurut Prof. Sugiono ya, ini tentang what, how, lalu why, lalu recommendation-nya. Nah, recommendation. Jadi kalau kita berbicara studi kasus, berarti dia mengkaji tentang ini, masalahnya ini. Masalahnya ini tentang apa? Tentang bagaimana game online itu berjalan, mengapa bisa terjadi, dampaknya seperti apa, lalu peneliti merekomendasikan apa berdasarkan studi yang telah dilakukan. Itu namanya penelitian studi kasus. Mengkaji tentang suatu masalah yang butuh solusi. Tuh. Nah, terus penelitian yang lain seperti apa? Penelitian yang lain justru bisa mencari solusinya. Misalnya nih, ada tentang, tadi masalahnya masih sama ya, masalahnya tentang efek negatif game online bagi peserta didik. Lalu ternyata ada sebuah kampung nih, ada suatu fenomena, ada kampung yang menerapkan kampung anti-gadget. Pernah dengar mungkin ya? Ada suatu daerah tertentu yang karena mereka antisipasi dengan efek negatif dari penggunaan smartphone gitu ya, salah satunya game online, itu ada yang menerapkan kampung anti-gadget. Ini kan kayak semacam solusinya. Solusi dari mana? Solusi dari masalah ini. Tadi kan masalah ini butuh solusi, dan ini ada suatu masyarakat yang telah menemukan solusinya. Maka seorang peneliti bisa menerapkan penelitian deskriptif melalui field research, atau kita katakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan di mana dia menggunakan framework deskriptif, mendeskripsikan solusinya. Yang dideskripsikan itu solusinya ini, fokusnya ke solusinya. Artinya dalam penelitian itu, selain mengkaji tentang efek negatif game online ini, juga mendeskripsikan bagaimana kampung anti-gadget ini menjadi solusi dari efek negatif game online itu sendiri. Jadi fokus penulisannya adalah mendeskripsikan solusi dari masalah yang ada. Nih, oke, dari satu masalah ternyata bisa membuat dua penelitian. Pertama, penelitian studi kasus tentang bagaimana masalah itu apa, bagaimana, mengapa, rekomendasinya seperti apa. Atau bahkan suatu penelitian yang mendeskripsikan solusinya, di mana solusi ini nggak harus datang dari peneliti. Contohnya, ini kan penelitian ini kan solusinya datang dari suatu kampung, bukan didesain oleh peneliti. Maka seorang peneliti bisa melakukan penelitian deskriptif. Atau peneliti bisa melakukan yang ketiga, ini yang pertama ya tadi ya. Yang pertama studi kasus, yang ini yang kedua deskriptif. Lalu yang ketiga, bisa juga seorang peneliti itu melakukan yang namanya penelitian tindakan. Tindakan ini biasanya kalau dalam ranah penelitian biasanya masuknya PKM. Di mana PKM itu kalau yang paling sederhana itu namanya action research, ada yang participatory action research gitu. Penelitian tindakan itu yang seperti apa? Penelitian tindakan adalah penelitian di mana ketika seorang peneliti menemukan suatu permasalahan, lalu dari suatu masalah ini peneliti mengusulkan solusinya. Jadi dalam hal ini peneliti memberikan solusi yang dari peneliti. Jadi solusi yang diberikan itu dari peneliti. Misalnya program apa misalnya kayak tahu ya, untuk apa? Untuk menanggulangi kecanduan gadget di kalangan remaja, misalnya gitu. Jadi misalnya seorang peneliti itu merumuskan suatu program, suatu strategi, suatu rumusan, bahkan mungkin suatu alat, suatu software, apapun itu. Yang penting dia bisa menjadi solusi dari masalah yang sedang dideskripsikan. Dan solusi itu datang sendiri atau disusun oleh peneliti. Kalau seperti itu berarti yang melakukan tindakan adalah penelitinya. Maka ini masuknya ke penelitian tindakan.
Kalau yang solusinya datang dari orang lain atau dari pihak lain bukan dari peneliti, artinya sudah terjadi, peneliti hanya mendeskripsikan, nah itu namanya penelitian deskriptif. Lalu kalau tidak membahas tentang solusinya, hanya memberikan gambaran tentang ini tuh seberbahaya apa, ini tuh sebermasalah apa, nah itu namanya penelitian studi kasus tentang masalahnya. Oke, jadi ada permasalahan, dari satu permasalahan bisa menjadi 3 desain penelitian kualitatif. Nah, coba tadi yang saya bahas tadi ya. Lalu bagaimana kalau potensi? Nah, misalnya kalau sekarang permasalahannya kita ganti. Dari satu permasalahan yang bersifat negatif, yang bersifat yang butuh solusi, dia bisa menjadi 3 desain penelitian. Bagaimana kalau sekarang permasalahannya kita ganti? Misalnya optimalisasi, misalnya permasalahannya. Ini problemnya atau permasalahannya. Optimalisasi game apa? Saya nggak tahu, saya nggak terlalu mendalami game online soalnya. Optimalisasi game bla 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 dalam mata pelajaran dalam materi segitiga siku-siku misalnya. Untuk materi kelas 4 SD misalnya gitu. Atau seperti itulah. Artinya ada tentang bagaimana dia itu melakukan optimalisasi. Artinya ini kita tahu ada suatu game yang game ini bisa digunakan untuk memperdalam pembelajaran materi segitiga siku-siku. Kalau dia bersifat positif, maka penelitiannya, gitu ya, penelitiannya itu dia konsepnya gini. Kalau sesuatu yang negatif, itu kan dia butuh solusi. Kalau dia positif, gimana? Kalau dia kok positif, maka bisa dikaji, yang pertama ya, bisa dikaji tentang dia ini akan menjadi solusi bagi permasalahan yang seperti apa, gitu. Contoh nih, kita tahu nih, ada suatu game online, atau game HP, gitulah kita katakan, ini kan sesuatu yang positif. Maka ketika menulis latar belakang masalah, misalnya ketika mengidentifikasi masalahnya bukan pada gamenya, tapi masalahnya ada pada materi matematika ininya. LBM-nya itu diawali dari materi segitiga siku-sikunya, yang mungkin ini terkenal sulit misalnya. Materi segitiga siku-siku terkenal sebagai materi yang sulit di dalam pembelajaran SD, misalnya seperti itu. Baru muncullah game tadi sebagai solusi. Sehingga nanti masuknya bisa ke penelitian deskriptif atau bahkan penelitian tindakan atau mungkin penelitian pengembangan. Yaitu, kalau deskriptif gimana? Kalau deskriptif berarti si peneliti mendeskripsikan gamenya itu kerjanya seperti apa. Kalau tindakan berarti si peneliti menyusun gamenya, menyusun sendiri, membuat produk gamenya, lalu dia mendeskripsikan gamenya berjalan seperti apa, sehingga dari game ini akan menjadi solusi dari mata pelajaran segitiga siku-siku, atau penelitian pengembangan yang nanti lebih lanjut lagi. Seperti itu. Jadi yang namanya permasalahan penelitian itu tidak selalu negatif. Yang namanya permasalahan tidak selalu butuh solusi. Boleh jadi permasalahan penelitian itu justru malah sesuatu yang positif, dia menjadi solusi dari permasalahan yang lain. Jadi ketika seorang mengidentifikasi permasalahan penelitian bisa dari 2 arah. Oke, saya kira itu untuk bagian yang pertama. Akan kita lanjutkan ke bagian yang kedua tentang bagaimana dalam penelitian yang kuantitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.